Shalom. Kembali berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Hakim-Hakim pasal yang ke-10. Setelah kita beberapa pasal mempelajari bagaimana kehidupan bangsa Israel yang turun naik rohaninya, hari ini kita juga belajar bagaimana Tuhan mengizinkan Israel ditindas kembali oleh bangsa lain akibat mereka menyakiti hati Tuhan, mengingkari perjanjian dengan Allah, sehingga Tuhan mengizinkan Bani Amon yang notabene adalah musuh bebuyutan bangsa Israel untuk menindas mereka. Nah, mengapa ini terjadi? Mengapa sampai orang Israel yang disebut sebagai bangsa pilihan ini mengalami kehidupan yang penuh penderitaan dan sengsara ini? Kita akan belajar bagaimana hati Allah dinyatakan kepada bangsa Israel dan kita pada saat ini. Bahwa seperti ini loh, kalau engkau mengingkari perjanjianku, kalau engkau membelakangi aku, maka masalah demi masalah aku izinkan terjadi. Tapi kalau engkau bertobat, berbalik kepadaku, berteriak minta tolong kepadaku, maka aku akan mengutus pembebas. Kalau dulu para hakim-hakim, di zaman kita ini adalah Tuhan Yesus yang sudah memberikan pembebasan bagi kehidupan dosa-dosa lama kita. Sebelum kita baca, kita belajar, kita merenungkan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Sembah Dia, saudara, di dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia di dalam kerinduanmu yang paling dalam. Syukur Tuhan bahwa Engkaulah pelepas kami, Tuhan, dari segala pergumulan. Engkaulah perisai kami, Tuhan, dari setiap lawan-lawan kami. Kami datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Benar Tuhan, Kaulah yang menopang hidup kami. Kau yang membawa kami kemenangan demi kemenangan. Hanya Engkau yang membawa kami menang atas badai. Sebab Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa atas segalanya. Kau Allah El Shaddai, penuh kuasa, penuh kuasa atas segalanya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai
Amin, amin Tuhan. Kami akui bahwa Engkau Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengatur segala-galanya, Allah yang memiliki semuanya, Allah yang sungguh-sungguh mengadakan segala sesuatu bagi anak-anaknya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah melupakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hadirat-Mu memenuhi kami, sehingga kami rindu untuk semakin mengenal dan tinggal di dalam Engkau. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Roh Kudus urapi kami, agar kami mengerti apa maksud Allah lewat pembelajaran di Bible Study Online CK7 ini. Urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita akan melanjutkan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-10. Ya. Sebelum kita membaca beberapa ayat saudara, saya ingin jelaskan satu hal terlebih dahulu. Apa itu? Bahwa di dalam kitab Hakim-Hakim, itu ada hakim yang disebut sebagai hakim besar atau hakim yang kecil. Gitu. Besar bukan karena tubuhnya, besar bukan karena hal yang lain, tetapi besar karena banyaknya cerita yang dituangkan dalam firman Allah itu. Lalu yang kedua, besar karena pengaruhnya lebih luas. Ya. Besar juga berbicara tentang kehendak Allah supaya diketahui lebih banyak lagi dari satu hakim ini. Supaya lewat teladan hidupnya kita bisa mengambil manfaatnya. Nah, pada pasal yang ke-10 ini saudara, ada dua hakim yang digolongkan sebagai hakim kecil, yaitu Tola dan Yair. Tola dan Yair. Nah, sekalipun ini hakim yang digolongkan sebagai hakim yang kecil, kalau nabi-nabi ya, surah atau ke kitab nabi-nabi itu ada nabi besar seperti Yesaya, Yeremia, ya, itu kan nabi besar. Tapi kalau Yunus misalnya, Nabi Mika itu kan nggak terlalu besar seperti mereka. Tapi tetap diceritakan di dalam firman Allah ini. Tujuannya apa? Menjadi pelajaran bagi bangsa Israel yang diceritakan turun-temurun kepada turunan-turunan Abraham, Ishak dan Yakub, supaya mereka tahu, mengingat dan mengerti serta tetap percaya bahwa Allah lah yang membebaskan mereka. Nah, bagi kita yang belajar di masa-masa perjanjian baru ini, kalau kita baca kitab Hakim-Hakim, kalau ada hakim-hakim yang kecil seperti ini, Allah mengingatkan kita bahwa sekalipun perannya kecil, tapi tetap ada di dalam kerangka karya keselamatan Allah. Jadi, di dalam kerangka keselamatan Allah, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Seperti kita belajar tentang Deborah. Tidak ada yang laki-laki, tidak ada yang perempuan. Semuanya dipakai Tuhan. Demi hormat kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan baca beberapa ayat saudara dari Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ini. Ada 3 perikop. Pertama tentang hakim namanya Tola. Lalu yang kedua Yair. Perikop yang terakhir adalah Israel ditindas oleh Bani Amon. Demikian ayat 1. Dari pasal 10 Hakim-Hakim. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Sekalipun kisahnya cuma 2 ayat saudara. Tapi Tola ini memimpin sebagai hakim orang Israel 23 tahun. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Data riwayat tentang hakim Tola ini hanya kita dapatkan 2 ayat ini. Tapi sudah lihat, pekerjaannya, pelayanannya, tugas-tugasnya 23 tahun. Bagaimana membuat bangsa Israel takut akan Tuhan.
Lalu yang kedua, Yair, ayat 3. Sesudah Tola, bangkitlah Yair, orang Gilead, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ini 22 tahun. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan. Dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawat Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Ini hakim disebut hakim yang kecil, tapi 22 tahun lamanya dia memerintah. Nah, mari kita lihat saudara, sedikit belajar tentang dua orang ini. Mereka termasuk hakim yang muda. Yang tentangnya hanya sedikit kita ketahui. Tugasnya sama seperti halnya para hakim lainnya. Apa itu? Menyelamatkan Israel. Menyelamatkan Israel. Jadi, seperti saya katakan tadi, besar kecilnya cakupan wilayah pelayanan kita. Ya, luas sempitnya wilayah pelayanan kita. Jauh dekatnya wilayah pelayanan kita. Tetapi kalau itu dalam kerangka karya keselamatan Allah, sama berartinya, sama pentingnya dengan hakim-hakim yang besar itu. Sama pentingnya, sama berartinya pelayanan saudara yang mungkin kita anggap sebagai pelayanan sederhana, kecil, pengaruhnya cuma sedikit. Tetapi kalau itu dalam kerangka karya keselamatan Allah, saudara dan saya sama seperti para nabi, sama seperti para hamba-hamba Tuhan besar lainnya. Karena Allah melihat siapapun juga yang mau terlibat di dalam karya keselamatan Allah disebut sebagai, ingat ya, pahlawan yang gagah berani. Ya, kita bisa melihat hakim seperti Deborah, hakim seperti Gideon, nanti kita akan belajar hakim seperti Simpson. Sama seperti mereka. Tola dan Yoar ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Pengaruhnya memang sederhana kecil, tetapi pentingnya sama. Seperti Gideon, seperti Deborah, Simpson, dan yang lain sebagainya. Nah, dari sinilah kita bisa belajar bahwa siapapun juga yang tahu rencana Allah, menanggapi karya keselamatan Allah, dan terlibat di dalamnya, maka nama saudara, namamu dan namaku tercatat dalam kitab kehidupan. Sama seperti para pembesar-pembesar iman, saksi-saksi iman itu, yang tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-11. Daftar itu akan menjadi panjang, karena ada orang-orang seperti saudara dan saya, yang mau terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan. Ini dua perikop pertama dari pasal 10. Nah, sekarang mari kita lihat perikop yang kedua. Orang Israel ditindas oleh Bani Amon. Nah, orang Israel itu melakukan pula yang jahat setelah mereka mati itu. Setelah Tola dan Yair mati, Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal, ayat 6 itu. Dan para Asyitoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah orang Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Tapi Tuhan ditinggalkan mereka. Dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Maka ayat 7. Bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Orang Filistin dan Bani Amon itu musuh bebuyutan bangsa Israel. Sejak mereka keluar dari Mesir udah musuh bebuyutan. Tetapi Tuhan izinkan musuhnya yang besar ini menindas bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Ayat 8. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian
semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori yang di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan suku Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. Karena sangat terdesak, menderita, ya, susah hidupnya. Lalu ayat 10 bilang gini, berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Saudara lihat, siklusnya kayak begitu. Selalu terulang. Kalau udah nyaman, tentram, ya, lalu mereka berbalik, melawan Allah, meninggalkan Allah, membelakangi Allah. Maka lagi-lagi Allah mengutus musuh Israel untuk menjarah mereka. Israel pada waktu itu, saudara, ditindas Bani Amon dan orang Filistin. Itu bagaikan anak ayam yang kehilangan induk. Israel sudah kehilangan pemimpin lagi. Tola dan Yair tadi. Yang telah menjadi hakim atas mereka. Dan ketika siklus terulang, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kata-kata apa yang jahat di mata Tuhan, itu betul-betul membangkitkan cemburu Allah. Keberadaan Allah sudah tidak dihiraukan lagi oleh bangsa Israel. Tidak disembah lagi oleh bangsa Israel. Ini gambaran manusia zaman sekarang ini yang sudah lupa Tuhan. Kalau sudah makmur, sudah diberkati, badannya sehat, keluarganya aman, tentram, lupa Tuhan. Hati-hati. Kalau sampai kita melupakan Tuhan, Tuhan akan mengutus siapapun juga untuk memperingatkan kita. Dan jangan sampai terjadi seperti bangsa Israel yang diutus Tuhan untuk memperingatkan mereka adalah orang Amon dan orang Filistin. Orang Kanaan sudah, zamannya Yabin. Ya. Lalu orang Amon sekarang, Bani Amon diutus Tuhan. Untuk apa? Mengingatkan mereka. Tujuan Tuhan cuma apa? Supaya kita berbalik kepada Tuhan. Tapi kalau kita pelajari, saudara, tanpa malu, Israel ini membelakangi Tuhan dengan cara apa? Melakukan perjinahan rohani. Dengan menyembah Baal. Dan dewa-dewa dari bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar mereka. Mereka betul-betul melakukan perjinahan rohani. Coba bayangkan ya saudara. Allah Israel yang mengeluarkan mereka dari Mesir. Allah Israel yang menghalau musuh-musuh mereka. Ingat pada pelajaran di kitab Keluaran, kitab Yosua. Bagaimana kemenangan demi kemenangan menjadi bagian orang Israel. Karena Allah yang berperang. Tapi begitu mereka sudah aman, tentram, di zona nyaman, mereka melupakan Tuhan. Ya udah, Allah cemburu. Allah marah. Dan dikatakan murka. Karena umatnya telah meninggalkan Allah yang menyelamatkan mereka. Mereka betul-betul ada di dalam kendali dewa-dewa. Mereka betul-betul ada dalam kendali budaya bangsa-bangsa kafir itu. Akibatnya apa saudara? Allah membiarkan mereka ditaklukkan oleh bangsa-bangsa Israel. Saudara, kalau kita cerminkan dalam hidup kita peristiwa ini, mungkin ya, saudara dan saya tidak menyembah berhala-berhala agama lain misalnya. Saudara mungkin tidak menyembah ilah-ilah lain. Tapi tahukah saudara, dengan tidak aktif menyembah Allah yang benar saja di dalam Yesus Kristus, saudara sedang memberhalakan diri saudara. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya tidak menyembah dewa asing. Saya tidak beribadah kepada roh-roh di luar Tuhan. Saya enggak punya jimat.
Saya nggak punya tempat menyembah yang asing. Saya tidak punya tempat menyembah kepada dewa itu, dewa ono. Enggak, Pak. Tapi kalau saudara berhenti menyembah Allah, saudara berhenti untuk memuliakan Tuhan, apalagi saudara berhenti di dalam karya keselamatan Allah, saudara sedang membelakangi Dia. Nah, saudara tahu, kepada orang-orang seperti itu Allah murka loh. Sehingga apa? Ini Israel meninggalkan Allah Tuhannya, sampai dia harus ditindas dan diinjak-injak oleh bangsa lain. Bangsa Amon dan Filistin selama berapa? 18 tahun. Siapa yang menolong mereka? Gak ada. Apakah dewa yang disembah orang Kanan itu? Wah. Apakah yang menolong ilah-ilah lain yang mereka agung-agungkan dan kepadanya mereka berbakti? No. Satu-satunya yang bisa menolong adalah Allah yang benar, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kepadanya, kepada bangsa Israel ini Allah berjanji akan menjadi Allah dan yang menyertai mereka sepanjang perjalanan hidup mereka. Hanya itu. Puji Tuhan, saudara. Di ayat yang ke-10, Israel menyadari kesalahan mereka. Lalu mereka membuang semua sesembahan mereka. Lalu berbalik kepada Allah. Dan Allah pun tidak tinggal diam. Wow. Saya kalau baca kitab Hakim-Hakim ya saudara. Fokus saya sebenarnya, ya bangsa Israel sih buat kesalahan. Ya ada hakim-hakim yang dipilih Tuhan. Tapi fokus saya biasanya kepada Allah. Pada kisah-kisah ini. Seperti apa? Allah yang memimpin umatnya. Yang memiliki belas kasihan sedemikian rupa. Ketika Israel berdosa ya dihukum. Tapi ketika mereka berbalik, Allah tidak tinggal diam. Meskipun Allah marah atas penyelewengan mereka. Tapi pertobatan mereka membangkitkan belas kasihannya. Ayat 16, mari kita lihat ayat 16. Ayat 16 ya, dari Hakim-Hakim pasal 10. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Saya kalau baca ayat ini saudara, saya membayangkan, memikirkan gitu ya. Hati Allah itu luar biasa. Dia berkata dalam firman-Nya, tidak dapat lagi menahan hatinya. Kepada siapa saudara? Orang yang bertobat. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah senang sekali. Allah suka sekali. Anak-anaknya yang sudah sadar akan kesalahannya lalu berbalik dan bertobat. Menyembah Allah kembali. Menyembah Tuhan kembali. Kembali kepada Yesus Kristus. Itu tindakan yang membuat Allah tidak dapat lagi menahan hatinya untuk memulihkan anak-anaknya. Saudara lihat sekarang. Dalam kisah hakim-hakim ini. Saudara harus lebih fokus kepada hatinya Allah. Fokus kepada karya-karya Allah yang luar biasa ini. Fokus kepada isi hati Tuhan. Bagaimana dia tidak tahan untuk memulihkan umatnya. Yang mengalami penderitaan, kesengsaraan, kesukaran. Karena mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Bertobat dan beribadah. Menyembah Allah yang benar kembali. Ini cermin buat kita semuanya. Kalau kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Bertobat. Ingat saudara. Saudara sedang menggerakkan hati Tuhan. Allah tidak perlu manusia untuk menggerakkannya. Tapi pada posisi ini Allah bergerak. Karena apa? Pertobatan umatnya.
Bila saudara dan saya termasuk orang-orang yang menyakiti hati Tuhan, mungkin dihukum Tuhan, ditolak Tuhan, sementara ini dihajar Tuhan, jangan pergi lebih jauh lagi. Jangan lari lebih jauh lagi untuk meninggalkan Tuhan. Datang kepada Allah, mohon pengampunan, minta pertolongannya. Saya kan percaya, hati Allah akan digerakkan oleh belas kasihannya dan akan turun menolong saudara dan saya. Kembali kepada Allah. Kembali kepada jam-jam doa kita, ibadah kita, pelayanan kita. Maka Allah akan disenangkan dan Dia akan bekerja, memulihkan, menyembuhkan, memberkati anak-anaknya. Siapa itu? Saudara dan saya. Dan itulah Hakim-Hakim pasal yang ke-10. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dari Hakim-Hakim pasal 10 ini kami belajar bagaimana hati Tuhan tergerak lewat belas kasihannya kepada umat yang bertobat dari pelanggaran-pelanggarannya, yang meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Pelajaran ini sungguh-sungguh sangat berarti bagi kami. Kalau kami sadar penderitaan sepertinya selalu menimpa kami. Seperti bangsa Israel. 18 tahun dijajah, diinjak-injak, ditindas oleh Bani Amon dan Filistin. Namun ketika mereka berbalik kepada Tuhan, Tuhan yang penuh belas kasihan itu memulihkan mereka. Dan inilah pelajaran bagi kami. Ampuni kami kalau kami melanggar akan keputusan Tuhan. Melanggar, menjauhi Tuhan. Hidup jauh dari Tuhan, ampuni kami. Biar kami dilepaskan dari penderitaan. Dilepaskan dari penindasan hidup ini. Berkati kami ya Tuhan. Berkati kami, berkati umat-Mu. Biar belas kasihan-Mu turun atas kami. Memulihkan kehidupan kami. Memulihkan keluarga kami. Memulihkan bisnis, usaha dan pekerjaan kami. Bahkan memulihkan pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu melimpah atas kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang dari Bapa-Mu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.